Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Seni Wiyara Dinda Saputri, SPD MA, selaku Koordinator Mata Kuliah Bimbingan dan Konseling, sekaligus dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas adalah jenis layanan penempatan dan penyaluran. Perkenalkan, nama saya Ike Amelia sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi dari kelompok 4. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Trisa Dila Faradilah, Diah Putri Lestari, dan saya sendiri Ike Amelia. Berikut susunan kegiatan presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok 4. Di antaranya pembukaan, penyampaian materi dari kelompok 4, dan penutup. Perlu saya sampaikan, untuk sesi tanya jawab bisa disampaikan melalui forum diskusi yang telah disediakan oleh kelompok 4. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah untuk memulai presentasi hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya berikan waktu kepada kelompok 4 selama 15 menit untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Kepada kelompok 4 saya persilahkan. Pengertian layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah usaha-usaha untuk membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah, di madrasah, ataupun sesudah tamat. Program adalah sesuatu layanan dan bimbingan konseling yang harus ada dan disediakan untuk pembelajaran seorang siswa, sehingga siswa akan mendapatkan pembagian kelas, pembagian kelompok, tugas, ekstrakurikuler, dan penyaluran jurusan, serta pelayanan lulusan kependidikan lanjut serta karirnya. Layanan penempatan sendiri memiliki arti penting bagi seorang siswa, karena dengan ini bisa melakukan pembelajaran dengan maksimal dan konseling memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalkan, penempatan dan penyaluran di dalam kelas, pembagian kelompok belajar, jurusan, atau prodi, sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalkan, penempatan di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, atau program studi, program pilihan magang, kegiatan ekstrakurikuler, dan bakat-bakat minat lainnya, sesuai dengan kemampuan pribadinya masing-masing. Tujuan layanan penempatan dan penyaluran. Tujuan layanan penempatan dan penyaluran merupakan sebuah misi yang harus dicapai dalam penempatan dan penyaluran, yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. 1. Tujuan umum. Tujuan umum yaitu diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Maksudnya di sini adalah setiap individu dapat memperoleh tempat yang sesuai dengan pengembangan dirinya, seperti pada lingkungan, organisasi, pekerjaan, dan pendidikan lebih lanjut. 2. Tujuan khusus. Tujuan khusus dari layanan penempatan dan penyaluran lebih fokus untuk mengarahkan siswanya ke dalam penguasaan kompetensi yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Di sini, peran seorang konselor adalah membantu mengarahkan siswa dalam mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa tersebut.
komponen dari layanan penempatan dan penyaluran. 1. Konselor. Konselor atau guru pembimbing adalah komponen yang berperan sebagai penyelenggara pelayanan. Seorang konselor menjadi wadah bagi kliennya dalam menceritakan sebuah masalah yang sedang dialami oleh klien tersebut. Peran konselor adalah membantu siswa memecahkan masalah, baik masalah di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Lingkungan luar sekolah tersebut mencakup masalah keluarga, masalah dalam lingkungan, masyarakat, dan lain-lain. Subjek, layanan, dan masalahnya. Pada dasarnya, yang menjadi subjek dalam layanan penempatan dan penyaluran adalah siapa saja yang memerlukan kondisi yang lebih sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan perkembangannya, baik di sekolah, di rumah, lingkungan kerja, dan sebagainya. Subjek layanan dan masalah yang dimaksud adalah klien yang memiliki masalah tertentu, baik masalah dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Lingkup pelayanan penempatan dan penyaluran meliputi yang pertama ialah pembagian kelas. Kelas merupakan suatu tempat di mana siswa dikelompokkan pada suatu ruangan berdasarkan kemampuannya atau tingkatannya masing-masing. Nah, di sini seorang guru harus mampu mengolah atau mendidik ajaran terhadap siswa dengan baik. Seorang guru bimbingan dan konseling harus melakukan pembagian siswa yang dilakukan setiap tahun ajaran baru. Nah, pengelompokan siswa sendiri memiliki aturan. Aturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah pengelompokan berdasarkan abjad nama, yang kedua ialah pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, yang ketiga ialah pengelompokan berdasarkan cara acak. Yang kedua ialah pembagian tugas atau pembagian kelompok belajar. Pembagian tugas ini merupakan pengelompokan orang menjadi satu kelompok untuk bersama-sama mengerjakan suatu permasalahan hingga menemukan pemecahannya. Banyak cara dalam membentuk suatu kelompok, seperti membagi secara acak, menghitung urutan absen, atau memilih kelompok secara kesepakatan. Yang ketiga ialah kegiatan ekstrakurikuler, merupakan kegiatan di luar jam pelajaran yang digunakan untuk mengetahui bakat dan minat dari seorang siswa. Tujuan dari ekstrakurikuler ini ialah meningkatkan keahlian atau bakat dari seorang siswa, kemudian untuk meningkatkan pembelajaran siswa yang efektif, dan juga membantu siswa untuk membedakan antara kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan yang lain. Yang keempat ialah penyaluran jurusan. Penyaluran jurusan merupakan penyaluran untuk membedakan kebutuhan dan minat siswa pada suatu pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah dalam menerima pembelajaran karena sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, prosedur layanan penempatan dan penyaluran. Nah, layanan penempatan dan penyaluran perlu diselenggarakan secara terencana dan tertib, mengikuti prosedur dan langkah-langkah sistematik yang strategis. Langkah-langkah yang dimaksud ialah yang pertama, perencanaan yang meliputi identifikasi kondisi yang menunjukkan adanya permasalahan pada diri subjek tertentu. Yang kedua, menetapkan subjek sasaran layanan. Kemudian menyiapkan prosedur dan langkah-langkah, serta perangkat dan fasilitas lainnya. Menyiapkan kelengkapan administrasi juga tentunya. Yang kedua ialah pelaksanaan yang meliputi melakukan pengkajian terhadap berbagai kondisi yang terkait dengan permasalahan subjek layanan tersebut, sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Yang kedua ialah melaksanakan penempatan. Kemudian, evaluasi meliputi penetapan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, dan juga menyusun instrumen evaluasi. Mengaplikasikan instrumen evaluasi, mengolah hasil aplikasi instrumentasi. Yang keempat ialah analisis hasil evaluasi yang meliputi menetapkan norma atau standar evaluasi, melakukan analisis, kemudian menafsirkan hasil analisis. Yang kelima ialah tindak lanjut yang meliputi mengidentifikasi masalah yang perlu ditindaklanjuti, menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada subjek layanan dan kepada pihak-pihak terkait, melaksanakan rencana tindak lanjut.
Kemudian yang keenam ialah meliputi penyusunan laporan pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran, dan juga menyampaikan laporan kepada pihak terkait serta mendokumentasikan laporan tersebut. Kegiatan mendukung layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Data hasil aplikasi instrumentasi, data yang terdapat di dalam himpunan data digunakan untuk menetapkan subjek sasaran layanan, memperkaya bahan kajian terhadap potensi dan kondisi diri subjek beserta lingkungannya. Yang kedua, konferensi kasus. Permasalahan yang dialami oleh seseorang atau lebih subjek sasaran layanan dapat dibawa ke dalam konferensi kasus dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Dalam konferensi kasus itu digali berbagai data yang relevan dan digalang penanganan permasalahan subjek layanan. Dalam konferensi kasus ini menggunakan asas kerahasiaan, dilaksanakan secara proporsional dan ketat. Yang ketiga, kunjungi rumah. Kunjungi rumah diperlukan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap tentang subjek layanan yang dialami secara perorangan. Sedangkan untuk subjek-subjek non-perorangan, keluarga mereka dapat dihadirkan secara perwakilan dalam konferensi kasus. Yang keempat, ahli tangan kasus. Ahli tangan kasus dimungkinkan atas dasar hasil penilaian dampak layanan. Apabila ada dampak yang tidak menjadi kewenangan konselor menanggapinya, maka permasalahan baru atau lanjutan tersebut dapat diartikan kepada ahli yang berwenang, semacam ahli tangan. Dapat dilakukan dalam rangka kajian awal terhadap potensi dan kondisi diri serta kondisi lingkungan. Kegiatan ini sebenarnya lebih bermakna kerjasama daripada tangan kasus. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 4. Untuk sesi tanya-jawab bisa dilanjutkan melalui forum diskusi yang telah disediakan oleh kelompok 4. Bagi audiens yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok 4, bisa disampaikan melalui forum diskusi tersebut. Rangkaian acara presentasi telah selesai. Saya akan membacakan simpulan dari presentasi hari ini, yaitu layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dana dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan atau penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program pilihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. Lingkup layanan penempatan dan penyaluran terdiri atas layanan penyaluran ke jenjang pendidikan, pelayanan penyaluran karir pendidikan. Bentuk-bentuk kegiatan layanan penempatan dan penyaluran diantaranya adalah pembagian kelas, pembagian kelompok belajar atau tugas, penyaluran kegiatan ekstrakurikuler, penempatan dan penyaluran siswa pada jurusan atau program studi tertentu, dan penempatan pada bidang pekerjaan. Prosedur layanan penempatan dan penyaluran merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum layanan penempatan dan penyaluran dilaksanakan. Menentukan bentuk-bentuk penempatan subjek disesuaikan dengan hasil kajian yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan siswa tersebut. Demikian diskusi dari kelompok 4. Marilah kita mengucapkan hamdalah agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.